Selamat datang kembali di perkuliahan data mining. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai model generalized linear model ini ya, model JLM. Nah, di sini saya sedikit review dulu. Nah, jadi apa itu model JLM? Model JLM itu dipakai ketika ini kita punya YI given XI, given data, itu mempunyai distribusi yang berasal dari keluarga one parameter canonical exponential ya. Jadi ini adalah nama distribusinya. Jadi ini adalah satu keluarga dari distribusi ya. Nah, jadi ada banyak distribusi yang ada di sini. Nah, bentuknya itu adalah ini ya. Bentuk PDF dari distribusi ini tuh adalah ini eksponen pangkat Y dikali theta dikurangin B theta dibagi V ditambah ini suatu fungsi yang bergantung terhadap Y dan V saja. Nah, untuk menghubungkan antara distribusi ini dengan linear model, maka kita harus mencari tahu mean dari distribusi ini nih, mean dari random variable ini, yaitu adalah kita sebut dengan mu, dan mu ini tergantung dari datanya, given data ya, jadi xi-nya. Dan si mu x ini karena berasal dari suatu distribusi, pasti dia punya syarat ya. Nah, syaratnya itu mungkin harus di antara 0 dan 1, atau harus positif, atau harus apa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sebuah fungsi link atau link function yang menghubungkan antara mu dengan ini ya, dengan model linearnya. Ini linear modelnya. Nah, karena linear model kan bisa apa aja ya. Bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif. Pokoknya berada di domainnya itu bilangan real. Sementara si mu ini domainnya dia kan bukan nggak harus bilangan real. Tapi bisa aja cuma di antara 0 dan 1 saja. Makanya kita butuh sebuah link function sehingga mereka ini kompatibel. Nah, ini juga saya sedikit mengulang. Jadi ada dua contoh yang saya sering pakai untuk mengilustrasikan distribusi one parameter canonical exponential family ini, yaitu adalah distribusi normal. Ya, jadi distribusi normal itu adalah salah satu dari distribusi keluarga eksponensial, dan kemudian distribusi Bernoulli. Ya, distribusi Bernoulli juga adalah salah satu dari distribusi keluarga eksponensial. Nah, jadi distribusi normal bentuknya tuh seperti ini, PDF mula-mulanya tuh seperti ini, tapi kita bisa bentuk menjadi seperti ini, ya. Dimana si tetanya itu adalah mu, V-nya itu adalah sigma kuadrat, kemudian B tetanya itu adalah theta kuadrat per 2, kemudian C, YV-nya, C sebagai fungsi dari YV, itunya adalah min setengah Y kuadrat per V ditambah ln 2V 2pi V ya. Nah, semoga cukup jelas dari mana saya bisa mendapatkan ini semua. Sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Dan kemudian distribusi Bernoulli, nah ini adalah asal mulanya, tapi kita bisa ubah menjadi seperti ini, di mana si tetanya itu adalah ln P dibagi 1 min P, kemudian V-nya itu adalah 1, kemudian ini adalah B tetanya, dan kemudian C-nya itu adalah 0 ya, fungsi C-nya itu adalah 0. Nah, di sini yang mau saya katakan itu adalah bagian B-nya ya. Jadi ternyata si B ini tuh mirip seperti, perannya si B itu adalah mirip seperti MGF atau PGF dari suatu distribusi. Jadi si B theta itu adalah mengkarakterize, jadi bentuk B theta itu adalah mengkarakterize distribusinya gitu. Jadi yang punya B theta sama dengan theta kuadrat per 2 itu hanyalah distribusi normal. Nah, kemudian yang punya B theta sama dengan ini tuh hanyalah distribusi Bernoulli gitu. Jadi jika diberikan B theta-nya, Anda langsung tahu, oh ini ternyata distribusinya tuh ini gitu. Jadi si B theta itu adalah mengkarakterize distribusi apakah itu. Selanjutnya kita ingin mencari tahu moment generating function dari keluarga distribusi eksponensial, terutama yang one parameter canonical family ya. Nah, jadi caranya itu adalah sebagai berikut. Lambang dari MGF seperti yang kita sudah tahu adalah M sebagai fungsi T, di mana didefinisikan sebagai ekspektasi dari E di pangkat T dikali capital Y. Jadi random variabelnya itu adalah Y. Nah, definisi dari ekspektasi
yaitu adalah integral dari E pangkat TY dikali PDF-nya. Dan kita tahu PDF dari distribusi eksponensial atau keluarga distribusi eksponensial itu adalah ini. Nah, ini adalah PDF-nya. Nah, ini kita bisa cari tahu, kita bisa sederhanakan. Ini karena ini sama-sama E, ini kita bisa gabungkan ya. Jadi ini adalah eksponen yang besar sekali, yaitu adalah ini T dikali Y, ya, ditambah ini Y theta min B fungsi theta dibagi V ditambah C dikalikan YV dy. Nah, ini kita bisa gabungkan karena ini kan sama-sama mengandung Y ya. Saya bisa gabungkan. Jadi saya punya sekarang eksponen, dan saya samakan penyebutnya dulu ya. Jadi Y dikalikan theta ditambah T dikalikan V dikurangin B theta, ini dibagi V ditambah C Y, V. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, di sini saya akan mendefinisikan sebuah variabel baru, yaitu yang dinamakan theta aksen. Theta aksen itu adalah theta ditambah T dikalikan V. Nah, yang ini akan menjadi V aksen. Theta aksen ya. Nah, sehingga saya punya apa? Eksponen Y dikalikan theta aksen. Tapi yang saya punya itu beta. B fungsi theta. Jadi akan saya tambah B fungsi theta aksen. Tapi saya kurangkan juga ya, supaya tidak mengubah apa-apa. Nah, ini dibagi V ditambah C, V dy. Nah, suku yang ini nih, dua suku yang ini tidak akan saya pakai, jadi saya akan bawa keluar. Jadi B theta aksen dikurangin B theta dibagi V. Nah, ini integral dari eksponen Y theta aksen dikurangin B theta aksen dibagi V ditambah C V dy. Nah, ini yang bagian kanan yang saya warna oranye ini kalau kita hitung hasilnya itu sama dengan 1. Nah, silakan coba tebak kenapa ini bisa sama dengan 1 ya. Nah, sehingga akibatnya jadi MGF dari keluarga distribusi eksponensial itu adalah ini. Eksponen B theta aksen min B theta dibagi V. Ini doang ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Contoh, misalkan saya punya distribusi normal, kita ingin mencari MGF dari distribusi normal ya. Nah, kita tahu bahwa B theta dari distribusi normal itu adalah theta kuadrat per 2, dan theta aksennya itu adalah ini ya, theta ditambah T dikalikan V. Maka MGF dari distribusi normal itu adalah eksponen dari theta ditambah T dikalikan V kuadrat per 2 dikurangin theta kuadrat per 2 dibagi V. Nah, ini akan saya sederhanakan. Jadi theta kuadrat ditambah 2 theta T V ditambah T kuadrat V kuadrat min theta kuadrat, ini semua dibagi 2V. Nah, beberapa bisa dicoret ya, ini sama ini bisa dicoret. Nah, kemudian hasilnya itu adalah duanya bisa dicoret ya dengan yang ini, atau biarin aja lah, 2 theta T V ditambah theta kuadrat V kuadrat dibagi 2V. Nah, kita tahu bahwa theta untuk distribusi normal itu adalah mu, dan V-nya itu adalah sigma kuadrat, sehingga kita bisa bawa ke parameter mula-mulanya, yaitu adalah 2 mu T sigma kuadrat harusnya ditambah T kuadrat sigma pangkat 4 dibagi 2 sigma kuadrat. Nah, ini adalah MGF dari distribusi normal. Ya, semoga cukup jelas. Contoh kedua, yaitu kita ingin mencari MGF dari distribusi Bernoulli ya.
Nah, kita tahu bahwa distribusi Bernoulli B theta-nya itu adalah ln 1 plus E pangkat theta ya. Dan kita akan cari tahu dulu B theta aksennya itu apa. Itu adalah ln 1 ditambah E pangkat theta ditambah T dikalikan V. Nah, untuk mempermudah permasalahan kita tahu bahwa theta dari distribusi Bernoulli itu adalah ln P per 1 min P, dan V-nya itu adalah 1. Ya. Nah, ini akan saya coba langsung substitusi ya. Jadi, saya akan coba cari B theta-nya itu apa. Itu adalah ln 1 ditambah E pangkat theta, dan theta-nya itu adalah ln P per 1 min P. Ya. Dan ini setelah saya sederhanakan, hasilnya itu adalah ini ya. Min ln 1 min P. Atau ln 1 per 1 min P. Ya, sama aja. Kemudian B theta aksen, ini juga dengan langkah yang sama, itu saya bisa lakukan, yaitu adalah E pangkat ln theta E pangkat T-nya saya pilih. Ini pangkat theta ditambah T ya. Nih, ln 1 ditambah E pangkat T-nya saya taruh luar, ini E pangkat theta. Nah, ini saya mendapatkan ln 1 ditambah E pangkat T, E pangkat ln P per 1 min P. Nah, ini jika saya sederhanakan, ini saya akan mendapatkan ini adalah ln 1 min P ditambah E pangkat T P per 1 min P. Nah, kemudian kita sekarang sudah siap untuk mencari MGF dari distribusi Bernoulli ya. Itu adalah ini, eksponen B theta aksen min B theta dibagi V. Nah, kebetulan V-nya itu 1, jadi saya bisa abaikan ya. Nah, B theta aksennya itu adalah ini, ln 1 min P ditambah P dikurangin ini ln 1 per 1 min P. Nah, kita tahu ln sesuatu dikurangin ln sesuatu kan sama dengan pembagian ya. Jadi saya bisa satukan ln ya 1 min P tambah E pangkat TP dibagi 1 min P. Dibagi 1 min P, atau berarti dikali 1 min P. Ya, jadi sama aja. Ini bisa saya coret. Dan ini eksponen dengan ln itu adalah saling cancel. Jadi kita punya MGF-nya itu adalah ini. Ya, jadi ini adalah MGF dari distribusi Bernoulli. Nah, semoga cukup jelas.